Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Wajah Feng Yun berubah pucat ketika dia memindahkan pedangnya. Feng Qingcheng menangis dan berkata dengan marah, "Kamu tahu kami adalah mata-mata. Aku bisa mengerti kamu mengambil keuntungan dari kami. Kamu menghancurkan kepolosanku malam itu dan menggunakan pernikahan sebagai alasan. Kamu sangat tercela. Aku ingin membunuhmu," ucap dari Feng Qingcheng. "Hei!" Feng Qingcheng menikam dada Tan Yun seperti kilat. Dang! Dengan suara nyaring, Tan Yun dengan cepat mengulurkan dua jari dari tangan kirinya, dan dengan erat menjepit ujung pedangnya. Dia memandang Feng Qingcheng dengan tenang, dan berkata, "Alasan mengapa aku tidak membunuhmu hari ini bukan karena leluhurmu yang hebat membantuku membunuh mata-mata dan pengkhianat lainnya. Kamu seharusnya senang bahwa aku menggunakan bantuanmu hari ini, membunuh musuh, dan saya menggunakan leluhur besar Anda dan leluhur kuno formasi, sehingga seluruh pasukan dihancurkan. Feng Qingcheng, apakah Anda percaya atau tidak? Apakah Anda mengatakan tipu muslihat saya atau omong kosong? Anda harus mendengarkan ini sudah berakhir. Semua mata-mata dari klan Feng, jika Anda dan 8 divisi lainnya menyerang Huang Fu Shengzong kami hari ini, konsekuensinya akan seperti leluhur dari 8 divisi yang akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Feng Yun buru-buru menghadapi Feng Qingcheng berkata, "Qingcheng, jangan impulsif," ucap dari Feng Yun. Feng Qingcheng mengabaikan Feng Yun, dia memandang Tan Yun dengan jijik. "Kalau begitu kamu bajingan, beritahu Nona Ben, kenapa kamu tidak membunuh kami," ucap dari Feng Qingcheng. "Apa, bajingan?" Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata, "Aku tidak peduli padamu, seorang wanita dengan payudara besar dan tidak punya otak," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, mata indah Feng Qingcheng hampir bisa memuntahkan api. Tan Yun menutup telinganya dan berkata lagi, "Feng Qingcheng, alasan mengapa aku tidak membunuhmu klan Feng hari ini adalah karena aku tidak ingin berhutang budi padamu dari leluhur agung. 10 tahun yang lalu, kakekku salah paham bahwa setelah saya membunuh Master Sekte Lama, dia ingin membunuh Meng Yi dan Xiao, kakek buyut Anda yang mengusulkan untuk menangkap saya hidup-hidup dan membunuh mereka di depan saya sebagai alasan yang menyelamatkan hidup mereka berdua. Prinsip menjadi manusia, saya harus membayar kembali bantuan kakek buyut Anda, jadi Anda masih hidup hari ini, berkatnya, saya bisa hidup sampai hari ini," ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan, Feng Yun menghela nafas dan melihat ke samping ke Qingcheng, "Letakkan pedang itu, Gaosu memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Tan Yun," ucap dari Feng Yun. Feng Qingcheng kemudian mengambil kembali pedang terbang itu. "Tan Yun, ini adalah akhir dari masalah ini, katakan saja padaku, apa yang akan kamu lakukan dengan orang tua dan klan Feng di sekte," ucap dari Feng Yun. Ketika Feng Yun berbicara, dia siap untuk ikan itu mati. Feng Yun siap untuk pergi, begitu Tan Yun akan berurusan dengannya, bahkan jika dia putus asa, dia akan bergegas keluar dari istana, sehingga semua anggota keluarga Feng tidak akan pernah mati bersama Huang Fu Shengzong. "Penatua Feng, sebelum membicarakan masalah ini, saya perlu menjelaskan beberapa hal dengan jelas," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia memandang Feng Qingcheng dan berkata, "Kamu tidak kehilangan kepolosanmu malam itu," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Qingcheng memikirkan keruntuhan pada waktu itu, dia menjadi semakin marah. "Tan Yun, aku, Feng Qingcheng, belum pernah melihat penjahat tak tahu malu sepertimu, apakah kamu berani mengakuinya atau tidak? Apakah kamu masih laki-laki?" ucap dari Feng Qingcheng. "Anak Tan Yun, kamu menggertak terlalu banyak orang, hari ini, lelaki tua ini adalah masalah besar,
dan lelaki tua ini akan berkelahi denganmu, ucap dari Feng Yun dengan marah. Tunggu, Tan Yun juga marah, dan dia berteriak pada Feng Yun, dengan lukamu saat ini, aku akan membuat mati dalam 3 napas. Sejak saya memanggil Anda hari ini, saya memberi Anda cara untuk bertahan hidup, sebelum saya berubah pikiran, saya ingin berkata jujur denganmu, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Feng Yun dan Feng Qingcheng tidak berani berbicara, dan akhirnya tenang. Kakek, kamu bisa menemani Tuan Feng di sini, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara dan kemudian Tan Yun menatap Feng Qingcheng, masuklah, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku tidak mencemarkanmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pintu batu terbuka, Tan Yun melangkah ke ruang rahasia. Feng Qingcheng melotot tajam ke punggung Tan Yun, mengikuti dari dekat, dan memasuki ruang rahasia. Boom! Pintu batu ruang rahasia segera ditutup. Ruang rahasia selebar 10 kaki, dan Tan Yun memandang Feng Qingcheng yang masih menangis, dan berkata dengan ekspresi tegas, apa yang kamu tangisi, sedih, penghinaan, ini konyol. Kamu pikir aku tidak tahu, tujuan janji Anda dengan saya malam itu? Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda, saya akan memadatkan gambar memori malam itu, dan Anda dapat melihatnya sendiri, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kirinya, dan segera, embusan kekuatan spiritual mengembun dari kehampaan. Dalam gambar, di aula tergantung di langit malam, ketika Feng Qingcheng menuangkan anggur ke Tan Yun, setetes cairan ekstasi biru dari cincin penyimpanan di antara jari-jarinya jatuh ke gelas anggur Tan Yun. Ketika Feng Qingcheng memanggang Tan Yun di kursi batu giok, Tan Yun jatuh ke tanah tampak terpesona. Ketika dia membungkuk untuk membantu Tan Yun, 2 cangkir anggur roh di atas meja bertukar dalam ruang dan lokasi kilat. Ketika dia melihat ini, mata Feng Qingcheng melebar, baru saat itulah dia mengetahui mengapa dia kehilangan kesadaran malam itu, ternyata Tan Yun telah mengganti anggur roh yang dia berikan dengan dirinya sendiri. Setelah itu, Feng Qingcheng terus melihatnya. Dalam gambar, dia melihat bahwa setelah minum anggur roh yang diubah, tubuhnya yang halus gemetar, napasnya pendek, pipinya memerah, dan matanya yang indah menatap Tan Yun penuh keinginan. Kemudian, ketika Feng Qingcheng melihat dirinya sendiri, dia bangkit dengan gemetar, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, dan mulai menjelajahi Tan Yun dengan kedua tangan. Pada saat ini, dalam gambar, Tan Yun mencubit lehernya, dia mengalami kesulitan bernapas, dan sambil terlihat kesakitan, dia melakukan teknik pupil. Katakan padaku, apa tujuanmu malam ini? Mengapa kamu ingin membiusku? Tanya Tan Yun dalam gambar ingatan. Ekspresi Feng Qingcheng lesu, dan penuh keinginan yang akan membuat pria manapun mendidih dengan darah. Saya telah menyelidiki dan Anda sangat protektif terhadap wanita Anda. Jadi Kaisar memberi saya sebotol ekstasi dan membiarkan saya membuat Anda terpesona. Setelah itu, lepaskan pakaianmu, dan sebelum kamu bangun, aturlah untuk berpura-pura bahwa kamu memiliki hubungan kulit ke kulit denganku. Pada saat ini, Feng Qingcheng di ruang rahasia melihat dirinya duduk di pangkuan Tan Yun di video dan mulai merobeknya gaun hitam sendiri. Katakan, apa tujuannya? Ucap dari Tan Yun dalam ingatan. Tujuannya, setelah kamu bangun, kamu akan berpikir bahwa aku telah menjadi wanitamu, dan saat itu aku tidak meminta pertanggungjawabanmu, dan berpura-pura dihina dan sedih untuk pergi dan membiarkan Anda merasa bersalah terhadap saya. Kemudian, di masa depan, leluhur besar saya akan maju dan membiarkan Anda menjadi anggota klan Feng. Jika Anda tidak setuju, leluhur saya akan mengancam Anda dengan hidup saya. Kamu berutang padaku pada waktu itu, ditambah dengan karaktermu, kamu akan menggunakan rahmat dan kekuatan leluhurku yang hebat, dan setelah kamu menjadi anggota klan Feng saya, Huang Fu Shengzong juga akan menjadi klan Feng saya.
Kamu bisa setia kepada klan Feng di masa depan, leluhur besarku akan bertemu, dan mengkultivasikan kamu, jika tidak, kita akan singkirkan kamu dan membiarkan aku dari keluarga Feng mengambil alih Huang Fu Shengzong. Gambar di sini, dibekukan sementara, di saat ini di ruang rahasia, wajah Feng Qingcheng pucat dan menakutkan, tubuhnya yang indah dan halus bergetar hebat. Tanpa diduga, Tan Yun tahu triknya sejak saat itu. Tan Yun mencibir, Feng Qingcheng, kamu terus mengatakan bahwa aku tercela dan tidak tahu malu, tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang tercela antara aku dan leluhurmu yang hebat, siapa yang tidak tahu malu. Aku peduli denganmu dan tidak ingin membuat musuh sebelum waktunya, kalau tidak, aku akan membunuhmu malam itu. Demikian pula, leluhurmu yang hebat tidak akan hidup, sekarang kamu harus tahu bahwa aku sudah cukup baik padamu klan Feng, ucap dari Nyun. Menghadapi omelan, gigi Feng Qingcheng digertakkan, dia menghindari melihat Tan Yun, dan pada saat yang sama, dia merasa sedih, karena semua ini bukan yang dia inginkan, tetapi diperintahkan oleh leluhurnya. Feng Qingcheng mengepalkan tinju dupanya dengan erat, menundukkan kepalanya, dan dalam suaranya seperti nyamuk, ada harapan yang mendalam, Tan Yun, kamu benar-benar tidak menggertakku, ucap dari Feng Qingcheng. Sudahkah kamu menontonnya sendiri, ucap dari Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan gambar memori yang awalnya dibekukan mulai berkedip. Feng Qingcheng mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan pemandangan yang menarik perhatiannya membuat wajahnya sangat merah hingga dia bisa berdarah. Dalam gambar itu, Tan Yun yang cukup marah berkata, hari ini, kamu datang ke pintu untuk mencari penghinaan, maka aku akan membuatmu bahagia. Kemudian, dia melihat Tan Yun merobek celemek sutra hitam yang membungkus dadanya. Dan diri yang sudah merah dijemput olehnya dan berjalan menuju kamar kerja di lantai 2. Di tengah jalan, dia kehilangan dirinya dan ingin mencium Tan Yun berkali-kali. Melihat ini, jantung Feng Qingcheng berdebar kencang, dan pikirannya kacau saat ini. Dia menunduk gelisah, ingin melihat apakah dia tidak membiarkan dirinya kehilangan hal yang paling berharga seperti yang dikatakan Tan Yun. Pada saat ini, Feng Qingcheng melihat dirinya telanjang, dan setelah ditempatkan di sofa oleh Tan Yun meraih bagian dadanya dengan kedua tangan yang memalukan. Tan Yun, kamu memperlakukanku seperti ini, dan kamu bilang kamu tidak menggertakku, ucap dari Feng Qingcheng berteriak pada Tan Yun dengan air mata yang menetes. Tan Yun mendengus dingin, jika Anda ingin memarahi saya, Anda dapat membaca semua gambar memori dan kemudian membicarakannya, ucap dari Tan Yun. Feng Qingcheng menahan kesedihan dan kemarahan dan terus melihat, dia menyadari itu setelah beberapa saat, ketika Tan Yun melepaskan tangannya, dia melambaikan tangannya, gumpalan cairan pesona Qian menghantam tanah. Jadi dia menyelamatkanku, ucap dari Feng Qingcheng bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak terlalu bodoh, sifat obat dari Fascinating Xiaoyao Liquid sangat mendominasi. Setelah minum satu tetes, jika kamu tidak benar-benar melakukan hal-hal antara pria dan wanita, kamu pasti akan mati mendadak. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk berdiri di sini, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan tatapan rumit, aku musuhmu, jadi mengapa kamu masih menyelamatkanku, ucap dari Feng Qingcheng. Kamu pikir aku mau? Tan Yun melirik Feng Qingcheng, jika kamu mati pada saat itu membuatmu Gao Sumu marah, aku khawatir nasib buruknya lebih buruk, ucap dari Tan Yun. Feng Qingcheng terdiam, matanya tertuju pada ingatan itu lagi, dan ketika dia melihat bahwa dia diselamatkan oleh Tan Yun berpura-pura meneteskan air liur, matanya merah, dan bibirnya menempel satu sama lain di telinganya. Qingcheng kecil, malam musim semi bernilai $1000, ayo. Dan dia berteriak panik, terhina, dan tak berdaya dan pingsan. Dia melihat Tan Yun menyapu sofa batu giok, merapikan jubah ungu,
membalikkan tubuhnya di sofa, dan dengan lembut menusuk tangannya dengan ujung pedang yang tajam. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, 3 tetes darah mengalir keluar dari lukanya dan jatuh di sofa, berubah menjadi 3 tetes. Setelah itu, Tan Yun pergi dengan 4 baris tulisan di dinding dengan pedangnya. Gambar memori berakhir di sini. Feng Qingcheng akhirnya menangis, dia berjongkok di ruang rahasia dan menangis. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia senang bahwa kepolosannya yang sebenarnya masih ada. Dia sedih bahwa setiap inci tubuhnya dilihat oleh Tan Yun, dan Tan Yun juga menyentuhnya. Tapi Feng Qingcheng masih memiliki Tan Yun di hatinya, dia sangat bersyukur bahwa dia adalah pria yang baik dan tidak menghinanya. Tan Yun menghela nafas, Feng Qingcheng, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku selalu mengira kamu adalah kalajengking, tapi belakangan ini, aku tahu bahwa bukan itu masalahnya. Ketika melihat tubuhmu, aku melakukannya untuk menyelamatkanmu, ucap dari Tan Yun. Feng Qingcheng bengkak karena menangis, dia berdiri perlahan, menatap Tan Yun dengan air mata di matanya, dan berkata dengan susah payah, saya mengerti, di sini, saya dengan tulus berterima kasih, ucap dari Feng Qingcheng. Tidak, Tan Yun berkata lagi, kebenaran masalah ini terungkap, ayo pergi, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan leluhurmu, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun dan Feng Qingcheng berjalan menuju ruang rahasia. Tepat setelah berjalan beberapa langkah, suara Feng Qingcheng datang dari belakangnya, tunggu, ucap dari Feng Qingcheng. Tan Yun mengangkat alisnya sedikit, melihat kembali ke Feng Qingcheng, yang masih menangis, ada apa, ucap dari Tan Yun. Feng Qingcheng menatap lurus ke arah Tan Yun dan berkata, jika kamu berani memberitahu siapapun apa yang kamu lihat tentang tubuhku malam itu, aku pasti akan membunuhmu, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar itu Tan Yun yang membuat senyuman yang menawan berkata, tidakkah menurutmu ancamanmu sangat pucat dan tenang saja, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, Feng Qingcheng mengucapkan terima kasih dalam hatinya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, kamu berhenti, ucap dari Feng Qingcheng. Apa yang terjadi padamu? Tan Yun melihat kembali ke Feng Qingcheng, dan berkata lagi, tolong, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat menyelesaikannya dalam satu napas, ucap dari Tan Yun. Oke, tidak apa-apa, ucap dari Feng Qingcheng. Dia gila, ucap dari Tan Yun bergumam dalam hatinya, kemudian Tan Yun berbalik dan hanya mengambil langkah, dan suara Feng Qingcheng terdengar di belakangnya, tunggu sebentar, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dengan sedih, disertai dengan gelombang demi satu. Aroma tubuh seperti anggrek Deep Valley, Tan Yun melihat Feng Qingcheng muncul di depannya, menatap dirinya sendiri, Feng Qingcheng berkata dengan tatapan putus asa. Tan Yun, aku percaya tentang kecantikan, aku tidak kalah dengan wanita manapun, dan malam itu, dalam hal ini, kamu masih bisa mempertahankannya, apakah di dalam hatimu aku tidak begitu menarik dibandingkan dengan Meng Yi dan Xiao, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum ringan, tidak masalah apakah ada daya tarik atau tidak, dalam menghadapi musuh, terutama musuh sekuatmu, aku bisa membunuhmu tanpa berkedip, tapi aku tidak akan pernah menggertakmu, ini adalah prinsip hidupku, Tan Yun, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun berbalik, membuka gerbang batu dan melangkah keluar. Dengan kata-kata Tan Yun yang tertinggal di benaknya, Feng Qingcheng tertegun sejenak, dan kemudian melangkah keluar. Qingcheng, mengapa kamu menangis, apakah Tan Yun menggertakmu? Ucap dari Feng Yun memandang Feng Qingcheng dengan mata merah dan bengkak dan bertanya dengan cepat. Gao Su, dia tidak menggertakku, dia baru saja menunjukkan kepadaku, gambar memori tahun itu, aku salah paham, dan aku tidak kehilangan kepolosanku. Dan Gao Su, sebenarnya, malam itu Tan Yun menggunakan teknik pupil untuk mengendalikanku,
dan dia belajar dari mulutku tentang rencanamu, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar ini, Feng Yun tersipu, dan ketika dia menemukan Tan Yun menatapnya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah waktu yang lama, Feng Yun menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan senyum masam, saya selalu berpikir bahwa semuanya terkendali, tetapi baru sekarang saya mengetahuinya, tetapi itu dibalik oleh Anda, Master Sekte Tan, ucap dari Feng Yun. Feng Yun membuang senyumnya dan menatap Tan Yun kemudian berkata lagi, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan dengan anggota klan Feng di Sekte, ucap dari Feng Yun. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Feng Yun dan Feng Qingcheng sedikit terkejut tidak percaya. Feng Lao, aku akan memberimu dua pilihan, kamu bisa mempertimbangkannya sendiri, demi menjaga kedua tunanganku. Pertama, kamu harus segera memimpin anggota keluarga Fengmu untuk meninggalkan Huangfu Shengzong dan dapat berpura-pura bahwa Anda belum pernah muncul di Huangfu Shengzong. Jika Anda masih berani melawan sekte saya di masa depan, saya Tan Yun akan melakukan apa yang saya katakan. Tidak peduli ujung bumi, saya akan membiarkan klan Feng Anda tidak ditinggalkan di belakang. Kedua, jika kamu merasa bahwa pergi sekarang, itu tidak akan damai di luar, maka kamu dapat pergi ketika sekte saya dalam damai. Sebelum kamu pergi, kamu harus bersumpah bahwa kamu akan berperilaku baik dan tidak menimbulkan masalah. Aku akan memperlakukanmu klan Feng kamu telah melakukan yang terbaik, kamu dapat membuat keputusan sekarang, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, tubuh tua Feng Yun bergetar dan dia berkata dengan suara gemetar, Tan, Master Sekte Tan, apakah Anda benar-benar setuju dengan kami untuk pergi, ucap dari Feng Yun. Apa yang saya katakan selalu berarti, ucap dari Tan Yun mengangguk. Feng Yun mengepalkan tangannya dan membungkuk, terima kasih Tuan Sekte Tan Yun, saya berjanji bahwa setelah kembali ke keluarga, saya akan menjelaskan kepada putra saya bahwa bahkan jika kita bukan teman di masa depan, kita tidak akan menjadi musuh. Orang tua ini memutuskan untuk pergi, ucap dari Feng Yun. 4 jam kemudian, matahari berada di barat. Di bawah pintu keluar alam rahasia Huangfu, di rumput hijau, Feng Yun, Feng Qingcheng, dan 11 leluhur kuno yang asli mengganti pakaian leluhur mereka saat ini. Di belakang mereka, ada juga ribuan murid, para pemimpin senior dan murid dari formasi asli. Orang-orang ini semua dari klan Feng. Tan Yun memandang Song Huixin yang menjaga pintu keluar alam rahasia, dan memerintahkan, buka gerbang alam rahasia dan biarkan mereka pergi, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, ucap dari Song Huixin. Setelah Song Huixin menerima perintah, dia membuka gerbang dari alam rahasia. Melihat pintu ke alam rahasia terbuka di langit, pada saat ini, Feng Yun, Feng Qingcheng dan yang lainnya merasa lega. Sebelumnya, mereka masih waspada terhadap Tan Yun, apakah mereka akan kembali pada kata-kata mereka, tetapi sekarang tampaknya Tan Yun benar-benar ingin membiarkan dirinya dan orang lain pergi. Pada saat ini, Feng Yun diam-diam bersukacita bahwa dia membantu Tan Yun 10 tahun yang lalu, sehingga Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao tidak sengaja dibunuh oleh Tan Taiyu. Dia tahu bahwa meskipun Tan Yun percaya pada kata-katanya, dia jelas bukan orang baik. Jika dia tidak menyelamatkan kedua putrinya, aku khawatir dia dan anggota keluarga Feng dari seluruh Huangfu Shengzong sudah menjadi mayat dingin. Feng Yun membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata dengan tulus, jika suatu hari Master Sekte Tan tidak ingin tinggal di Huangfu Shengzong, pintu klan Feng saya akan terbuka untuk Anda kapan saja, ucap dari Feng Yun. Tan Yun tersenyum ringan, ya, dan jika keluarga Feng tidak memiliki tempat tinggal, dan Huangfu Shengzong saya menyambut Anda kembali kapan saja, ucap dari Tan Yun. Feng Yun berkata dengan senyum setuju, lalu kami setuju, dan lelaki tua ini dan yang lainnya akan pergi, berharap Huangfu Shengzong bisa selamat dari krisis berikutnya, ucap dari Feng Yun.
Setelah itu, Feng Yun mengorbankan perahu roh, dan setelah semua orang naik perahu roh, dia mengemudikan perahu roh dan terbang keluar dari gerbang alam rahasia. Pada saat berikutnya, Feng Qingcheng menyapu perahu, sudut roknya terbang, dan dia berdiri di langit di gerbang alam rahasia, menatap Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan warna yang kompleks. Segera, suara manis dan biadab Feng Qingcheng terdengar di benak Tan Yun, kamu adalah orang pertama yang melihat tubuh nona ini, dan kamu tidak bisa mati tanpa izin nona ini, ucap dari Feng Qingcheng. Setelah itu, Feng Qingcheng menghilang di pintu alam rahasia. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan menggelengkan kepalanya, tidak peduli sama sekali. Yuner, kita membiarkan saja mereka pergi, ucap dari Tan Tailong tidak mau. Paman, orang tidak berdiri tanpa kepercayaan, karena Yuner berkata untuk membiarkan mereka pergi, bahkan jika mereka kembali di masa depan, Yuner masih akan membiarkan mereka pergi, lagi pula, jika bukan karena Feng Yun, kakekku mungkin telah membunuh Meng Yi dan Xiao. Kebaikan semacam ini seberat gunung di hati Yuner, dan itu harus dibayar kembali. Bantuan telah dilunasi, jika kita bertemu lain kali, itu akan menjadi posisi bermusuhan, tidak ada ampun, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, Tan Tailong mengelus jenggotnya dan tersenyum, kata-kata yang bagus, ucap dari Tan Tailong. Paman, Yuner memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya ingin mengunjungi Xianer dengan kakek saya, dan Yuner akan pergi, ucap dari Tan Yun. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Tan Yun melewati formasi teleportasi raksasa di gua-gua danau dan mencapai Aula Tiangong di atas gunung kuno Huangfu. Ketika Tan Taiyu melihat kembalinya Tan Yun, dia tidak sabar untuk mengatakan, Yuner, beritahu kakekmu dengan cepat apa maksudmu ketika kamu mengatakan Xuanzong akan kembali, ucap dari Tan Taiyu. Kakek, ini cerita yang panjang, ayo pergi ke Xianer dulu sekarang, dan kemudian Yuner akan memberitahumu lebih banyak tentang itu, ucap dari Tan Yun. Oke, ucap dari Tan Taiyu dengan cepat setuju, memegang tangan Tan Yun, dan setelah keluar dari istana surgawi, dia mengorbankan perahu roh. Setelah Tan Yun naik perahu roh, dia juga memanggil Mu Meng Yi dan Zhong Wu Xiao. Kemudian, Tan Taiyu mengendarai perahu roh dan terbang menuju lembah peri Tantai Xianer. Di perahu roh, setelah Tan Yun memanggil kedua gadis itu ke ruang pelatihan, kedua gadis itu mendapati bahwa Tan Yun tampak ragu-ragu untuk berbicara, jadi mereka berdua bertanya pada Tan Yun apa yang terjadi. Setelah itu, Tan Yun mengatakan apa yang Tantai Xuanzong niatkan lebih awal. Sedini 40 tahun yang lalu, dia menganggap dirinya sebagai menantu laki-laki, dan sebelum Tantai Xuanzong meninggal, Tan Yun memberitahu kedua putrinya bahwa Tantai Xianer dipercayakan kepadanya. Tan Yun juga memberitahu kedua putrinya bahwa jika Tantai Xianer tidak berniat padanya, dia tidak akan menikahinya. Setelah Mu Meng Yi dan Zhong Wu Xiao terdiam untuk waktu yang lama, Mu Meng Yi memimpin untuk memecah kedamaian. Tan Yun, Xianer kehilangan ibunya ketika dia masih muda, pengalamannya sama dengan saya dan Xiao, dia pekerja keras. Tuan Sekte Tua memperlakukan Anda sebagai milik Anda sendiri, Anda tidak boleh mengecewakan Xianer, demikian pula, jika Xianer tidak memiliki niat dari Anda, maka Anda bisa menjadi saudara dan saudari di masa depan. Jika dia milikmu, kakakku Xiao dan aku tidak akan melakukannya, aku tidak keberatan, adapun Sister Yukin, kami akan membantumu menjelaskannya, ucap dari Mu Meng Yi. Mendengar ini, Tan Yun memeluk kedua putrinya dengan lembut, dalam pelukannya Tan Yun berkata, terima kasih atas pengertianmu, ucap dari Tan Yun. Zhong Wu Xiao melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, dia cemberut mulut Cherry dan pura-pura marah, Tan Yun, jujur, Tantai Xianer terlihat sangat baik, dan juga, ketika Anda menghadapi orang lagi dan lagi sebelumnya, dari cara dia khawatir tentang Anda di antara penonton, Anda dapat melihat bahwa dia 80% tertarik pada Anda.
Ketika Anda sampai di sana, tidak punya cinta baru, lupakan saja, ucap dari Xiao. Zhong Wu Xiao tiba-tiba melebarkan kecantikannya, tapi Tan Yun yang menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya dengan dominan. Zhong Wu Xiao sangat menawan, dia mendorong Tan Yun menjauh, memutar matanya ke arah Tan Yun, dan berkata dengan genit, kakakmu sedang menonton, dan lengan kananmu masih terluka, ucap dari Xiao. Tan Yun tersenyum, apa yang salah dengan menonton? Aku akan membiarkan kalian semua bersama-sama kau tahu, ucap dari Tan Yun. Kamu mesum besar, ucap dari Mu Mengyi menendang Tan Yun dengan kakinya, lalu menyeret Zhong Wu Xiao dan berjalan menuju ruang latihan. Saudari Xiao, jangan bayar perhatian dia, ucap dari Mu Mengyi. Baiklah, ucap dari Zhong Wu Xiao menarikan tinju harum ke arah Tan Yun, dan meninggalkan ruang latihan bersama Mu Mengyi. Tan Yun melihat ke belakang kedua gadis itu, dan ada sedikit permintaan maaf di matanya yang berbintang. Meskipun itu normal untuk istri dan selir di benua hukuman surgawi, tetapi di hati Tan Yun, dia masih merasa kasihan pada kedua putrinya. Pada saat ini, bintang-bintang kabur, bulan kabur, dan kunang-kunang kecil menerangi langit malam. Di lembah abadi Tantai, dikelilingi oleh aura dan bunga berkabut, ada menara suci ruang waktu biji sesawi kelas menengah, menjulang. Setelah Tantai Xuanzong dimakamkan 10 tahun yang lalu, Tantai Xianer berpikir lagi bahwa Tan Yun yang diam-diam dia janjikan, adalah pembunuh ayahnya. Tantai Yu mengendarai perahu roh dan membawa Tan Yun dan mereka bertiga, dan saat mereka terbang menuruni lembah peri, boom! Sebuah suara mengguncang lembah peri. Tan Yun, kembalikan kehidupan ayahku, ucap dari suara wanita terdengar. Mengikuti suara wanita yang penuh dengan niat membunuh tanpa akhir, Tantai Xianer, mengenakan gaun putih yang mengalahkan salju, memancarkan aura 8 tingkat dari Vena ilahi, dan memegang pedang menuju perahu roh menyerang Tan Yun dari atas. Xianer, hentikan, Tantai Yu buru-buru berkata, itu adalah kesalahpahaman bahwa Yuner tidak membunuh ayahmu. Tentu saja itu benar, itu adalah Tuoba Lin, pangeran dinasti Tuoba Sage saat ini, yang berpura-pura menjadi Yuner, ucap dari Tantai Yu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Pada saat ini, Tan Yun menatap wajah Tantai Xianer yang akrab dan agak asing, ekspresi terkejut melintas di matanya, dan segera digantikan oleh kesusahan. Dia menemukan bahwa setelah lebih dari 10 tahun, Tantai Xianer telah kehilangan berat badan. Dentang. Pedang terbang di tangan Tantai Xianer jatuh di perahu roh, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, memeluk Tan Yun dengan erat, dan menangis. Maaf, aku seharusnya tidak mencurigaimu. Wow, maaf, aku seharusnya percaya kamu bukan pembunuh seperti Mu Mengyi dan yang lainnya pada saat itu, tapi aku meragukanmu, ucap dari Tantai Xianer. Berhentilah menangis, ucap dari Tan Yun, tangan kiri Tan Yun dengan lembut menepuk bahu Tantai Xianer. Dalam perjalanannya ke Tantai Xianghu, Tan Yun memasuki lantai 8 menara suci tertinggi indah selama 2 jam, pada saat ini, cedera lengan kanannya telah pulih. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan Tantai Yu memasuki lantai 5 selama 3 jam, yang setara dengan 26 hari di dunia luar, pada saat ini, cederanya juga telah pulih. Ya, Tantai Xianer mengangguk dan meninggalkan lengan Tan Yun dengan malu-malu, ekspresinya berubah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tan Yun, di mana Tuoba Lin? Apakah kamu menangkapnya? Apakah dia dibunuh? Ucap dari Tantai Xianer. Tan Yun berkata dengan nada meminta maaf, orang ini sangat licik, dan dia melarikan diri. Xianer, jangan khawatir, suatu hari, aku akan membawa darah orang untuk mencuci keluarga kerajaan Tuoba, untuk membalas Master Sekte Lama, ucap dari Tan Yun. Tantai Xianer menekan amarahnya dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Xianer, sebelum Master Sekte Lama meninggal, biarkan aku menyampaikannya padamu,
Aku akan menyingkat gambar memori untukmu sekarang, ucap dari Tan Yun. Iya. Mata Tante Xaner dipenuhi dengan air mata. Om. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika kehampaan itu seperti riak air, embusan energi spiritual mengembun menjadi gambar memori yang jelas dari kehampaan. Dalam gambar, di atas puncak gunung yang dipenuhi awan di pegunungan Tianpu, jiwa sisa halus Tante Xuanzong tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya, melihat ke arah Huang Fushengzong, seolah-olah melihat Tante Xaner di Xiangmu. Xaner, maafkan aku, tapi ayah tidak bisa memenuhi janji untuk menjagamu lagi. Hanya jika kamu menikahi Yuner, ayah akan merasa nyaman. Xaner, jangan sedih, setiap orang memiliki nomor tetap, hidup dan mati, bagaimana kita bisa memutuskan? Ayah mencintaimu, putriku yang berharga, ucap dari Tante Xuanzong dalam ingatan. Tante Xaner memandang ayahnya dalam gambar memori, dia berlutut di tanah, air mata berdeguk, ayah, putriku juga mencintaimu, ucap dari Tante Xaner. Pada saat ini, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao juga meneteskan air mata, dari kata-kata pendek Tante Xuanzong, mereka merasakan arti sebenarnya dari cinta ayah seperti gunung. Tante Yu menatap putranya dalam gambar memori, dan air matanya yang keruh jatuh dari benang. Xaner, jangan terlalu sedih, Master Sekte lama sudah hidup, menurut waktu, dia seharusnya berusia 10 tahun sekarang, tidak lama lagi, Master Sekte yang lama akan kembali, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, benarkah? Tante Xaner berkata sambil menangis, di akhirat ayahku, apakah dia akan benar-benar kembali ke Huang Fushengzong, ucap dari Tante Xaner. Yah, tentu saja itu benar, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Tante Yu berkata kepada Tan Yun dengan tatapan kesepian, Yuner, kakek tahu bahwa kamu menghibur Xaner, dan jiwa sisa Xuanzong tidak dapat memasuki terowongan reinkarnasi sama sekali, ucap dari Tante Yu. Kakek, Yuner tidak berbohong kepada Xaner, Yuner tahu beberapa teknik terlarang dan membantu Master Sekte lama untuk bereinkarnasi, ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, Tante Yu kegembiraannya melampaui kata, dia melangkah maju untuk menangkap Tan Yun, sambil senang dan tertawa. Ini pertama kalinya dalam 10 tahun dia tertawa. Baginya, reinkarnasi putra dapat kembali, meskipun putranya memiliki orang tua lain, tetapi baginya, ini bukan apa-apa. Selama dia bisa melihat akhirat putranya, itu sudah cukup. Setelah tertawa, Tante Yu tiba-tiba berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Mu Mengyi, maaf, aku salah menyalahkanmu dan memukulmu, ucap dari Tante Yu. Jangan salahkan dirimu, itu bukan salahmu, ucap dari Mu Mengyi dengan arogan membantu Tante Yu. Terima kasih, ucap dari Tante Yu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.